baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya. Jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan. Sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Saya hendak menyampaikan bahwasanya ada 4 pilar kebangsaan kita. 1, ideologi Pancasila. 2, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar kebangsaan. Yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan. Sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Nabi menjadikan undang-undangnya adalah Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah. Yang ada bahasa mirip
piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan kita semua tahu pahlawan kita itu berdarah-darah, mengorbankan banyak sekali nyawa untuk mengusir penjajah. Ya apa ya kira-kira? Makanya sangat nyebelin. Tahu nyebelin gak sih, Bu? Ibu-ibu pernah sebel nggak? Sebel kalau lakinya ganjen ya. Sebel banget tuh. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh mendadak mengatasnamakan agama. Lalu mengharam-haramkan NKRI. Mentogut-togutkan Pancasila. Nah ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi ini namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT, Pak. Ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf, masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama, dianggapnya benar semua. Padahal belum tentu. Ya nggak kira-kira? Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah kalau sudah atas nama agama pasti benernya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini ingin kita luruskan. Gimana sih sebetulnya cara orang itu nyuci otak? Akhirnya orang dibius oleh gagasan-gagasan agama yang sebenarnya menyimpang. Saya ambil contoh begini. Simple ya. Bu, sama bapak-bapak, kalau suruh milih Pancasila atau Al-Quran? Pilih. Ayo, pilih Pancasila apa Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia. Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, ge. Bela Islam apa NKRI? Yang suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Kan itu udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudek dulu Pak, ngudek Pak, silakan. Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Yang pemerintah nggak punya surga ini, Allah yang punya surga. Kita ulang lagi, milih Pancasila atau Quran? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati, karena ini pertanyaan jebakan, ini yang disebarkan orang. Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, itu yang mereka dakwakan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan, pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu, milih taat suami atau taat Allah? Ya dicerai sama lakinya, Bu. Jangan macam-macam. Iya kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir berarti kan? Kalau milih taat Allah, ya dicerai sama lakinya. Nah itu loh maksud saya. Ini nggak boleh dipilih sebetulnya kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini nih. Milih berbakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh ibu-ibu taat suami. Ibu-ibu itu kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah,
taatilah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini diurutkan. Jadi mentaati pemerintah ini merupakan hierarki. Tahu hierarki nggak, Bu? Cabai mahal tahu ya? Taat kepada pemerintah ini merupakan hierarki. Turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada pemerintah merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini urutan. Kita taat pemerintah sama saja kita taat kepada Rasulullah. Kita taat kepada pemerintah sama saja kita taat kepada Allah. Kalau ditanya milih bela Islam atau bela negara, jawaban yang benar membela negara merupakan ajaran agama. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Kalau ditanya milih Al-Quran atau Pancasila, jawabannya begini. Tak ajarin cara ngejawabnya ya Pak. Ini modal buat Pak Ketua RT sama Pak Babin Kamtipmas. Kalau debat sama teroris ya, sekali-kali lah. Cara ngejawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Ini jawaban yang benar. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Pancasila itu sama dengan Piagam Madinah, kesepakatan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Quran kan? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keren banget. Bil adli, keadilan, ihsan, adab. Adil dan beradab. Yang nomor tiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kalau dikaji ilmiah Pak, keren banget sila yang keempat ini. Mengapa keren banget? Permusyawaratan perwakilan. Coba baca sejarah. Milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali, permusyawaratan perwakilan. Makanya Pancasila sila keempat lebih cocok dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau Arab sekarang, kerajaan kan? Monarki absolut. Bapak mati ganti anak, anak mati ganti cucu, terus begitu. Enggak ada permusyawaratan perwakilan. Makanya keren betul sila yang keempat itu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Quran juga. Nah, yang kelima, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah, tegakkan keadilan sosial, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Cuman adil itu harus berimbang. Nomor satu yang harus adil itu apa? Pemerintah. Setuju nggak kira-kira? Pemerintah itu harus adil. Yang milih dia sama yang nggak milih dia, rakyat dia semua. Iya Pak ya? Setuju atau setuju? Pemerintah ada 3. 1 eksekutif, presiden sampai ketua RT. Nah, ketua itu pemerintah Pak. Ketua RT itu kepala daerah tingkat 7 kalau nggak salah ya. Menyebutnya itu. Kepala daerah tingkat 7. Jadi ketua RT eksekutif. Kemudian yang berikutnya legislatif. Nah, ini beliau berdua nih legislatif. Bu April sama Bu Hajah Wiwi. Legislatif itu yang paling bagus, sering mendengar aspirasi masyarakat. Setuju nggak kira-kira? Cuma saya kasih tahu sama Bapak Ibu, legislator itu bukan kuasa anggaran. Jadi jangan keseringan minta duit sama Bu Wiwi. Takor nanti dia. Jangan keseringan minta duit sama Bu April, nanti dia korupsi. Karena dia nggak punya kuasa anggaran loh Pak. Segitulah tunjangannya, segitulah gajinya. Tapi yang terpenting buat anggota dewan itu mendengar aspirasi rakyat. Salah satu aspirasi yang sering saya suarakan, sekarang ini biaya daftar ulang mahal. Sekolah itu ya. Saya berharap Pak Gubernur dan Bu April, anggota DPRD Provinsi, kalau bisa hapuskan biaya daftar ulang sekolah. Setuju gak kira-kira? Woi, keren banget ini.
Ya harus begitu dong, yang konkret-konkret. Belum bisa menggratiskan pendidikan, bayar daftar ulang. Terutama yang bikin pening itu SMK loh. Rata-rata yang mau masuk SMK itu kan anak orang susah, betul nggak? Karena anak orang kaya tuh males SMK, Pak. Maunya SMA langsung ke STAN, sekolah-sekolah kedinasan kan. Tapi kalau anak orang susah, nak, kamu masuk SMK saja nanti, biar lulus sekolah bisa langsung kerja. Ini masalahnya mahal. Ada yang 15 juta daftar ulangnya itu. Ada yang 6 juta, 7 juta. Nah, ini kita bicara tentang keadilan sosial. Nah, bagi kita yang ada di bawah, rakyat jelata ini, masyarakat di bawah, bagaimana keadilan sosial bagi kita semua? Ya kita peduli dengan sesama. Peduli dengan lingkungan kita. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang Islam itu, Pak, berhentilah dulu bongkar pasang masjid. Maaf ya Firdaus ya, lagi bongkar pasang soalnya. Iya, nggak apa-apa lah, sekali ini. Besok berhenti, Pak. Ya, berhenti besok. Berhentilah dulu bongkar pasang masjid itu. Karena ngapa? Masjid sudah banyak. Kan Nabi sudah ngasih sindiran sama kita. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjidnya masing-masing. Nabi kan nggak suka. Kita harus sadar di tengah-tengah lingkungan kita ada yang nggak kebeli beras, ada yang nggak bisa bayar daftar ulang sekolah, ada yang nggak kebayar SPP, ada yang berobat nggak sanggup bayar. Kan BPJS nggak semuanya ditanggung sekarang ini ya. Tuh Bu April, BPJS nggak semuanya ditanggung. Ini pemerintah juga mesti meninjaunya sebetulnya. Nah, kita harus kepedulian kepada sesama. Saya pernah tertampar. Tapi masuk di saya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Sepakat nggak kira-kira? Agama itu bukan seperti menara gading, tinggi menjulang. Agama yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah, kaum marhain, di tengah-tengah masyarakat jelata. Baik Bapak Ibu, sekarang saya masuk ke materi yang sangat penting. Sekarang ada orang-orang yang membenturkan antara beragama ini dengan bernegara. Seolah-olah di satu sisi dia menjadi warga agama yang baik, muslim yang taat, tapi di sisi yang lain kok dia anti pemerintah, anti negara. Ini ada yang salah dengan caranya beragama. Kadang-kadang di mimbar-mimbar khutbah di Bandar Lampung itu disampaikan. Kadang-kadang panas kan kuping makmumnya, kuping jamaahnya. Padahal sebenarnya mestinya menjadi warga agama yang baik itu akan berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Betul nggak kira-kira? Sekarang saya masuk stressingnya khilafah. Kemarin ada anggota DPR RI, sebel banget saya. Dia mengatakan persoalan khilafah yang sedang ditangani pemerintah ini menunjukkan pemerintah Islamfobia, anti-Islam. Ini kok dia malah ngebela kelompok-kelompok khilafah tersebut kan? Nah sekarang begini Bapak Ibu rahimakumullah, baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia, ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya. Jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir.
Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. Bukan melarang, cuman bubarin doang. Orangnya masih. Sekolahnya di Bandar Lampung ini masih mereka mencokoki anak-anak kita. Makanya hati-hati masukin anak ke sekolah-sekolah, Pak. Jangan asal agama. Ujung-ujungnya anak kita dicokoki sedemikian rupa. Dan yang ngingoni, tahu ngingonin enggak sih? Yang ngerumat, yang memelihara, yang mopokin Hizbut Tahrir Inggris. Makanya jajal bapak-bapak tanya sama orang HTI itu. Hizbut Tahrir itu pusatnya di mana sih? Bukan di Arab, bukan di Mesir, bukan di Yaman, tapi pusatnya di London, Inggris. Karena mereka dilarang di semua negara muslim, Inggris yang mopokin. Sama kayak aliran sesat Ahmadiyah. Coba Ahmadiyah di mana? Iya di Inggris juga. Termasuk pentolan OPM, pemberontak itu. Di mana? Ya Inggris juga. Jadi kita ini kalau yang ngomong saya enak. Tapi kalau yang ngomong menteri, nggak enak. Ini hubungan antar negara. Tapi kalau yang ngomong rakyat jelata kayak saya ini, memang harus begitu. Kita harus belak-belakan. Alih-alih mereka mengkafir-kafirkan pemerintah kita, menolak negara kita, ujung-ujungnya mereka dipopoki oleh orang lain. Didanai oleh kelompok lain. Yang sengaja ingin merusak negara-negara berkembang. Jadi begini Bapak Ibu, sebagai vaksin yang hendak saya sampaikan, ini namanya vaksinasi ya. Vaksinasi virus radikalisme terorisme. Sebagai vaksin yang hendak saya sampaikan, kalau ketemu kelompok khilafah, cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun perintah mendirikan khilafah dalam Quran dan hadis. Kalau mereka ngajak-ngajak kita, tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja dalil yang memerintahkan kewajiban menegakkan khilafah dalam Quran maupun hadis. Mereka pasti tidak bisa menunjukkannya. Nah, saya sudah dialog sama orang Hizbut Tahrir. Ngeles dia. Apa ngelesnya? Ngelesnya begini. Ya memang nggak ada perintahnya Ustadz dalam Quran hadis. Tapi kan nggak ada larangannya. Waduh, mereka udah cocok nih sama kita kan? Udah ngakuin tuh. Itulah masalahnya. Disitulah letak larangannya. Karena jika mereka hendak mendirikan khilafah, sama saja mereka akan membubarkan negaranya sendiri. Ini masalahnya, ini larangannya. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Di awal kan sudah saya sebutkan, kita berdarah-darah. Pemimpin-pemimpin kita, pahlawan kita mengorbankan nyawa untuk memerdekakan Republik Indonesia. Waktu itu Hizbut Tahrir sudah ada belum waktu itu? Belum ada kan? Kita berjuang berdarah-darah, tiba-tiba negara yang kita rawat ini ingin dibubarkan oleh mereka semua. Nah, masuk kepada firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man mata wa huwa mufariqul jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah. Oke, saya lembutin lagi bahasanya. Karena pemerintah itu tergantung siapa yang memerintah kan. Barang siapa yang mati, wahwa mufariqul jamaah, dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, malah matinya mati sangit. Ya, sekarang begini Pak, saya ambil contoh indoktrinasi di Khilafatul Muslimin yang baru geger se-Indonesia. Yang lebih kerennya lagi, ini keren kayaknya ya. Khalifahnya dari Bandar Lampung, keren. Si Abdul Qadir Hasan Baraja. Dari dulu saya nguprek-nguprek aparat itu biar menindak Khilafatul Muslimin dari tahun lalu. Alhamdulillah sudah ditindak gara-gara mereka konvoy kemarin. Cara cuci otak mereka apa? Pakai doktrin bai'ah. Bunyi kalimatnya begini hadisnya. Ini yang disebut dengan manipulasi ya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun. Mau di-stop ulang dulu. Oh, enggak. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Yang mereka manipulasi. Tapi begini kalimatnya, waman mata walaisa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati belum pernah bai'at,
maka matinya mati jahiliyah. Saya tanya ibu-ibu, udah pernah baiat belum? Belum. Bapak-bapak sudah pernah baiat? Mati jahiliyah semua. Nah ini doktrin loh Pak. Kalau kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong, pakai jubah agama ngomong, iya juga ya. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Berarti saya mati jahiliyah dong. Nah biar bapak ibu nggak mati jahiliyah, yuk baiat. Nah baiatnya sama mereka Pak. Setelah berbaiat sama mereka, meyakini khalifah mereka. Mereka ajarkan kepada jamaahnya, pemerintah kita yang sebenarnya nih khalifah kita ini. Sedangkan pemerintah NKRI itu kafir semua. Maka kita setia pada khalifah kita, tapi memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya Pak Romi, Polda Lampung akan melaksanakan giat ikrar setia NKRI dan lepas baiat Jamaah Khilafatul Muslimin. Cuman sayangnya orang KM-nya mau ikrar setia NKRI tapi nggak mau lepas baiat. Saran dari saya, jangan dulu dilakukan. Kan itu kamuflase. Saya menangani kasus NII ya Pak. NII itu siap lepas baiat dan ikrar setia. Tinggal kita bina. Dan JI di Lampung. JI itu kloter pertama 120 anggota JI. JI itu organisasi teroris. 120 ikrar setia NKRI, lepas baiat dengan Imam JI, dan hormat bendera, cium bendera merah putih. Satu persatu. Yang terakhir kemarin 120 tambah 50 orang di Polres Pesawaran. 50 anggota JI aktif. Dan bukan warga biasa, dedengkot-dedengkotnya. Malah pimpinan pondok pesantren. Ikrar setia NKRI, lepas baiat dari Imam JI, hormat bendera, cium bendera merah putih. Masalah mereka itu konsisten atau tidak, itu urusan lain. Tapi komitmen mereka kita hargai. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Nah di KM nggak mau lepas baiat. Nah hadis itu mereka manipulasi. Karena bapak ibu belum baiat masih kafir, matinya mati jahiliyah, suruh baiat sama mereka. Mereka tidak mengakui pemerintahan yang ada, mengakui khalifah mereka, lalu dengan alasan agama melawan pemerintah yang sah. Padahal hadis itu tafsirnya begini, seperti yang saya sebutkan di awal. Man khola'a yadan min ta'atin. Ini bunyi lengkapnya Pak. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Ada perbuatan kriminal yang Allah nggak mau mendengar alasan. Ya ini. Tapi banyak perbuatan kriminal yang Allah dengar alasannya. Contoh begini. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah. Sudah 3 hari nggak makan. Ngapa kamu maling? Anak saya butuh susu ya Allah. Minta sama Bu April nggak dikasih. Sama Bu Wiwi juga sudah dikasih. Dasar anggota dewan itu, umpama ini. Makanya saya maling di Indomaret ya Allah, demi anak saya untuk menyusu. Ya aparat penegak hukum juga Pak bijaksana kan menanganinya. Kalau bisa namanya apa itu? Restoratif justice kan begitu. Allah juga begitu. Oh kalau gitu mah gua maklum kata Allah. Itu kalau gaul ya Pak. Bapak-bapak ditanya, ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. Umpama ya Pak, ngempet gua rasanya pening pala kan begitu. Ini umpama. Ya masalah alasannya Allah dengar, Allah terima atau tidak ya Pak, itu urusan Allah kan. Tapi kan Allah tanya alasannya apa, minimal yang motong dosa lah kan gitu. Tetapi ada perbuatan kriminal yang Allah tuh nggak mau dengar alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Allah nggak mau dengar alasannya. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim. Ini kerjaan orang sekarang nih. Mohon maaf betul ya Pak. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati. Matinya bukan syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Hati-hati melawan aparat penegak hukum kayak Pak Romi. Ngelawan Pak Romi sedang melaksanakan tugas. Walaupun kita jubahnya nyengser sampai di tanah.
Janggutnya tekan udel. Udeng-udengnya muter-muter. Tapi Pak Romi dalam rangka menegakkan hukum. Lalu kita melawannya, tertembak oleh Pak Romi. Pak Romi nggak dosa. Karena tugas negara. Sedangkan kita yang melawan, matinya mati jahiliyah. Jadi jangan sekali-kali memanipulasi agama. Atas nama agama, lalu kita melawan pemerintah yang sah. Nggak dibenarkan yang sedemikian rupa itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu saya ingatkan, bendera hitam. Sekalian ya, dikit lagi nih. Bendera hitam. Kita ini ratusan juta bangsa Indonesia ditipu dengan bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Ini saya mau belak-belakan ini. Alangkah kita mudah betul Bapak Ibu dilabeli dengan agama. Sejak kapan tauhid punya bendera? Jangan-jangan mohon maaf. Polisi aja kalau mau tahu Pak, takut nyita bendera tauhid itu. Dulu kan pernah dipasang di flyover sana Gajah Mada itu. Begitu dipasang saya tanya Pak polisi, kok nggak dicopot? Takut Pak Ustadz, bendera tauhid soalnya kata dia. Polisi aja takut Pak, bener aja. Oh, kalau karena bukan perintah komandan nggak akan dijalankan itu. Karena perintah daripada karena kampleng. Makanya dicopot. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, itulah contoh manipulasi. Sejak kapan tauhid punya bendera? Siapa yang mengajarkan kita begitu? Nggak ada di pesantren pelajaran begitu. Di kitab mana tunjukkan tauhid punya bendera? Nggak ada. Sekarang ini topi, mohon maaf, ada yang pakai topi tauhid nggak ya? Topi pakai kalimat tauhid, tapi kencing sambil berdiri. Baju pakai kalimat tauhid, bininya kalau nyuci baju diinjek-injek, kan dosa malahan. Makanya fatwa ulama Nanggur Aceh Darussalam, haram hukumnya menulis kalimat tauhid di sembarang tempat, termasuk di baju, di topi, termasuk di peci. Termasuk mohon maaf, liontin kalung. Makanya Bapak Ibu, daripada nulis kalimat Allah di kalungnya, mending nama suaminya. Firdausku sayang. Iya dong. Loh, ya saya ditanya, Ustadz, mengapa nggak boleh? Karena begini, Nabi pernah pakai cincin, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi masuk toilet, harus dilepas itu. Nabi aja ngelepas loh. Nah, ibu-ibu pakai kalung 30 gram. Liontinnya 20 gram, 50. Teleng palanya. Keberatan kalung. Liontin tulisannya lafaz Allah. Masuk toilet SPBU. Kan harus dilepas, taruh di depan. Subhanallah. Begitu keluar, tanya sama yang bersih-bersih, Mas, lihat kalung nggak di sini? Nggak tahu, Bu. Udah masuk kotak amal. Nah, ini masalahnya. Makanya lebih baik jangan menuliskan kalimat itu di sembarang tempat. Baik, saya bacakan nasnya dulu, biar mantep. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam itu. Ingat, nyebutnya dari sekarang bukan bendera tauhid, tapi nyebutnya sekarang bendera hitam. Jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam itu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati kelompok bendera hitam itu keras bagaikan baja. Jajal Bapak Ibu kalau sudah masuk golongan itu. Keras betul hatinya Pak. Budek kupingnya, besar palanya. Susah diingatkan. Coba lihat orang Hizbut Tahrir, orang ISIS. ISIS itu kan? ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT. Keras semua. Kalau kita ingatkan mereka, kita yang terancam oleh mereka semua. Maka sekali lagi saya ingin ingatkan, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. La yafuna bi'ahdin wala mitsaqin. Kerusakan yang dibuat oleh mereka, mereka tidak menetapi kesepakatan dan tidak menetapi perjanjian. Bahasa sederhananya, mereka akan merusak negara yang sudah kalian sepakati. Ini hadis loh Pak. Baik, terakhir muncul pertanyaan, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Karena saya tadi kan nyebutnya bendera hitam palsu. Saya tidak bisa menutupi dalil. Bendera hitam beneran ada. Tapi nanti, saat Dajjal sudah muncul, ciri Dajjal muncul apa? Kemarau 3 tahun berturut-turut. Sekarang ini ada hujan nggak, Bu? Masih tangeh kiamat itu berarti ya. Jadi kemarau 3 tahun berturut-turut, sampai enggak ada lagi satupun daun hijau.
Karena nggak ada satu pun daun hijau, masyarakat sedunia internasional kelaparan dan semua negara bubar negara itu. Ya gimana bubar negara, lapar semua. Nah ketika itu Dajjal datang menjajah, Imam Mahdi diutus memimpin pasukan. Pasukan Imam Mahdi itu pakai bendera hitam sebagai tandanya. Sampai turunnya Nabi Isa Al-Masih di Menara Putih Damaskus dan berhasil membunuh Dajjal. Jadi sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, sebelum Dajjal menjajah, sebelum Isa Al-Masih membunuh Dajjal, semua yang pakai bendera hitam berarti bendera hitam palsu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa akan menjadi pemimpin internasional. Nah itu baru khilafah beneran. Pemimpin internasional dan Nabi Isa akan menikah. Saya doakan istrinya orang Sepang Jaya. Wah keren. Jalan nangka Sepang Jaya. Oh, Nabi Isa kesini, nah presiden internasional. Setelah menjadi khalifah 40 tahun, Nabi Isa akan wafat meninggal dunia. Tidak lama setelah itu kiamat. Makanya orang yang maksa-maksa betul menegakkan khilafah itu sama saja dia mempercepat terjadinya kiamat atau mungkin ingin jadi panitia hari kiamat. Kali ya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kesimpulannya, yuk kita jaga negara kita, kita rawat negara Kesatuan Republik Indonesia karena sudah berdarah-darah para pahlawan memperjuangkannya. Semua orang yang mengatasnamakan agama tapi ujung-ujungnya ingin melawan negara, yakinlah itu ajaran yang salah, ajaran yang sesat dan menyesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.